Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Maudina dari kelas tingkat 3B D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengedukasi tentang gout arthritis. Di mana gout arthritis ini sangat banyak diderita oleh kalangan masyarakat, khususnya pada lansia. Nah, apa sih gout arthritis ini? Gout arthritis atau bisa disebut dengan asam urat merupakan jenis rasa sakit yang sangat menyakitkan yang disebabkan oleh penumpukan kristal di persendian. Hal ini diakibatkan oleh tingginya kadar asam urat dalam tubuh. Tingginya kadar asam urat dalam tubuh atau dalam darah, hal ini akibat gangguan metabolisme dari makanan yang mengandung banyak protein purin. Nah, kita harus mengetahui normalnya nilai asam urat. Nah, untuk pada wanita, normalnya nilai asam urat yaitu sekitar 2,4 sampai 6 mg per dl. Sedangkan pada pria, normalnya nilai asam urat yaitu sekitar 3,0 sampai 7 mg per dl. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui penyebab terserangnya gout arthritis atau asam urat ini. Nah, apa sih penyebabnya? Untuk penyebabnya masih belum diketahui, namun biasanya dikarenakan oleh faktor keturunan atau faktor hormonal. Selain itu, kadar asam urat bisa berhubungan dengan makanan yang dimakan. Contohnya, beberapa jenis makanan yang dipantang oleh penderita asam urat, yaitu seperti lauk pauk, misalnya jeroan, hati, ginjal, limpa, babat, usus, paru, dan otak. Kemudian seperti siput, misalnya kepiting, udang, dan juga kerang. Daging, telur, kaldu atau kuah daging yang kental, dan kacang-kacangan seperti kacang kedelai, dan termasuk hasil olahannya yaitu seperti tempe, tauco, oncom, dan susu kedelai. Kemudian kacang tanah, kacang hijau, dan juga melinjo. Nah, berikut itu adalah contoh atau jenis makanan yang sangat dipantang oleh asam urat. Karena jika dimakan atau dikonsumsi terus-menerus akan meningkatkan kadar nilai asam urat dalam tubuh. Maka harus dihindari ya. Kemudian kita harus juga mengetahui tanda dan gejala asam urat. Yaitu yang pertama, sering kesemutan dan juga linu. Yang kedua, nyeri terutama pada malam hari atau pagi hari saat bangun tidur. Yang ketiga, sendi yang terkena asam urat bisa terlihat bengkok, kemerahan, dan juga terasa panas. Kemudian yang empat, yaitu terjadi di bagian seperti jari tangan, jari kaki, pergelangan tangan, siku, tumit, dan juga dengkul. Dan yang kelima, rasa nyeri pada sendi biasanya berulang kali. Nah, berikut adalah tanda gejala terkena asam urat. Jadi kita harus mewaspadainya dengan mengetahui tanda dan gejalanya. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Tentu saja cara mengatasinya yaitu melakukan pengobatan sampai kadar asam urat di dalam tubuh itu menjadi normal. Nah, untuk mengatasinya ada secara farmakologis dan juga ada secara non-farmakologis. Untuk secara farmakologis bisa dilakukan dengan cara obat-obatan seperti analgesik yang dianjurkan atau diresepkan oleh dokter. Sedangkan dengan cara non-farmakologis bisa mengkonsumsi buah sirsak yang dimakan begitu saja atau bisa dilakukan dengan cara dijus yang dikonsumsi setiap hari. Kemudian ada cara lain yaitu bisa dengan daun salam 7 lembar yang direbus dengan 2 gelas air kemudian diminum pada pagi dan sore hari. Selanjutnya, untuk mengurangi rasa nyeri persendiannya bisa dengan mengkompres yang bagian nyerinya dengan air hangat yang dicampur dengan jahe. Kemudian yang kedua, cara mengatasi asam urat bisa dengan mengontrol pola makan atau mengontrol makanan yang dikonsumsi.
Sebagaimana yang telah tadi dijelaskan dalam penyebab asam urat itu bisa berhubungan dengan makanan. Jadi kita harus mengontrol makanan yang dimakan dan menghindari makanan yang dipantang untuk penderita asam urat. Kemudian yang terakhir yaitu harus banyak minum air putih. Kenapa demikian? Karena air putih dapat membantu membuang purin yang ada di dalam tubuh. Mungkin penjelasan tentang gout arthritis atau bisa disebut dengan asam urat dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tentang gout arthritis dimulai dari kita mengenal apa itu gout arthritis, kemudian penyebabnya, tanda gejalanya, dan juga cara mengatasinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.